ada beberapa dari kalian yang belum kenal sama Kak Reki nih. Aku akan memperkenalkan dulu nih sedikit profil pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah Pastor Reki Sujak yang merupakan gembala jemaat di House of Worship Los Angeles. Tak kenal maka tak sayang, mungkin boleh dong Kak Reki untuk memperkenalkan sedikit Kak, supaya kita makin kenal nih sama Kak Reki. Silakan Kak. Ya, sekali lagi semuanya, selamat pagi. Mungkin ada yang selamat siang, ada yang selamat malam juga. Dan saya percaya perjumpaan kita hari ini semua itu sudah Tuhan rencanakan bagi kita semua. Dan Pastor Reki, kita semua yang ada di tempat ini percaya bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa buat kalian dan tentunya buat Kak Reki. Pertama-tama, Pastor Reki mengucapkan terima kasih buat seluruh pengurus yang ada, dan di masa perkenalan ini, Pastor Reki hari ini bukan orang yang sempurna, tapi Pastor Reki selalu memposisikan diri untuk selalu belajar, mengevaluasi, dan terus berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan telah tunjukkan melalui firman-Nya. Nah, Pastor Reki percaya, atau panggilnya Kak Reki aja ya. Nah, Kak Reki percaya bahwa, karena Kak Reki juga maunya dipanggil Kak, biar terus awet muda. Ya. Hari ini Kak Reki memiliki yang pasti satu orang istri, nggak lebih, ya namanya Kak Enji. Tapi Kak Enji nggak bisa ikut pagi hari ini karena masih ada dan jaga baby yang ada. Kak Reki masih punya anak umur 2 tahun, namanya Cavali. Anak Kak Reki yang pertama namanya Heavenly, yang kedua namanya Divine, yang ketiga namanya Cavali. Ya, Kak Reki punya 3 anak, dan sampai saat ini perjalanan hidupnya Kak Reki tetap terus belajar. Jadi bilang sama, kalau setiap kita yang masih muda, Kak Reki ingin menyampaikan jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Di awal Kak Reki mau bilang jangan sok teu. Kita itu harus terus mau diajar, dibentuk, supaya kita makin terus sempurna di dalam apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Sekali lagi salam kenal buat semuanya, dimanapun kalian hari ini berada, percayalah bahwa hari ini menjadi satu momen di mana kehidupan kita semua akan terus makin diperbaharui, makin akan terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Semangat semuanya. Oke, thank you Kak Reki. Di awal aja kita udah langsung dapat wejangan gitu ya guys ya. Oke, nah mungkin kalau kalian yang sebelumnya udah pernah nih ikutin webinar kita bersama Pastor Sandy Sujak nih guys, pasti kalian tahu kan gimana masa lalu yang Kak Sandy dulu yang sangat kelam, tapi pada akhirnya Tuhan bisa pulihkan kembali nih guys. Nah, Kak Reki ini adalah adik dari Kak Sandy guys, dan ternyata punya kisahnya tersendiri. Nah, kalau kemarin Kak Sandy ini udah cerita bahwa dia itu udah cobain segala jenis dosa seksual, dunia malam, narkoba, bahkan sampai sudah pernah melakukan aborsi. Nah, sekarang Kak Regi ini kira-kira gimana ya? Dari judul webinar kita malam hari ini kan udah jelas nih judulnya. Siapa bilang anak pendeta nggak bisa? Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, apa sih emang yang dulu pernah Kakak lakukan? Atau Kakak pernah jatuh ke dalam dosa apa aja nih Kak? Atau sama seperti Kak Sandy jatuh dalam dosa pergaulan bebas, atau mungkin ada yang lainnya Kak? Mungkin bisa silahkan diceritakan Kak Reki. Ya, pertama-tama Kak Reki lahir di posisi di mana orang tua Kak Reki belum menjadi hamba Tuhan. Papa Mama broken home, dan Kak Reki itu lahir dari kecil sampai kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun, itu lahir tanpa seorang ayah, jarang sekali. 1 tahun ketemu orang tua, khususnya papa, itu udah kado yang luar biasa banget, seneng banget. Karena figur papa itu nggak ada. Dan ketika Kak Reki lahir, itu memang betul-betul keadaan rumah tangga, khususnya keluarga di mana Kak Reki ada, Kak Reki besar, dosa itu menjadi sesuatu yang normal. Justru nggak berbuat dosa itu nggak normal.
Dulu kita bisa berbuat dosa sambil bersiul-siul, kenapa? Karena memang dari lahir sudah terbisa berkembang, udah biasa melihat hal-hal yang negatif tentunya. Jadi nggak merasa lagi, kalau Alkitab bilang tumpul perasaannya. Kak Riki memang menjadi anak yang terlibat dalam kekerasan yang pertama, nggak pernah takut mati, setiap hari hidup rusuh lah ya, senang melihat darah, berkelahi, dan segala macam. Nah, tetapi juga dari kecil itu, kita sudah terbiasa di rumah, apalagi pergaulan, dan teman-teman khususnya ada, Riki melihat ada pembantu kalau dulu ya, jadi kita ada pembantu rumah tangga, itu yang sering kali melakukan hal yang tidak wajar, hubungan suami istri, dan Kak Riki sering menontonnya, live langsung, bukan blue film. Nah, ternyata apa yang kita lihat, itu terekam langsung di bawah alam bawah sadar. Nah, ketika langsung nonton, live gitu ya, wah Kak Riki seringkali belum masanya, Kak Riki sudah mulai mencoba. Kenapa? Karena seks itu ternyata ada daya rangsang, ada hal yang membuat kita mungkin ingin mencoba, nggak pernah puas. Contohnya ngelihat seorang lagi pacaran, gandengan tangan, kita yang nggak pacaran jadi kepengen, ih gimana ya rasanya ya kalau gandengan tangan. Ntar kalau kita udah gandengan tangan, sekali itu nyetrum kan, aduh enak gitu ya. Kalian yang senyum-senyum pasti pernah ngerasain bagaimana pertama kali pegangan tangan. Jangankan pegangan tangan, senggolan aja, sentuhan aja, itu rasanya seneng banget dengan orang yang kita, dalam tanda kutip, kita sukai. Tapi ternyata ketika kita mencapai fase tertentu dari perpegangan tangan, nanti akhirnya biasa lagi. Dari perpegangan tangan berpelukan, dari berpelukan terus dan seterusnya sampai kita mengerti dengan bahasa mungkin ML. Nah, zaman Kariki SMP saja, Kariki dulu sering kali bermain karena Kariki ada di lingkungan yang ya ibaratnya bahasanya mungkin di lingkungan yang hancur. Kak Riki dari kecil sudah terbiasa waktu SD main sama orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa daripada Kak Riki. Jadi umur 4 SD gitu ya, kita sudah biasa main di tempat biliar. Nah, di tempat biliar itu dulu dijaga sama banyak sekali wanita-wanita. Dari kelas 4 SD itu tiba-tiba Kak Riki satu kali pernah, entah kenapa ada yang menjaga tempat biliar itu tiba-tiba dorong Kak Riki masuk ke dalam kamar mandi dan dia melakukan sesuatu yang mengarah kepada seks untuk memuaskan nafsu dia melalui tubuh Kak Riki. Nah, itulah kelas 4 SD. Bahkan sebelum Akil balik dengan kejadian-kejadian yang terus ada, sepertinya Kak Riki mendapatkan satu pengalaman yang dulu Kak Riki nggak pernah pikirkan dari SD. Pengalaman-pengalaman dalam dosa seks itu ternyata mengikat. SMP, kalau dilihat dari dosa seks, kayaknya sudah nggak mungkin satu hari tanpa melakukan aktivitas seks. Itu menjadi hal yang sangat mengikat kehidupan Kak Riki. Di samping obat-obatan, drugs, tapi ternyata dosa seks itu mengikat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sampai satu titik kalau Kak Riki jalan melihat seorang wanita itu sepertinya dalam insting itu udah bisa melihat, oh yang ini bisa nih, yang ini enggak nih, dalam dosa-dosa seks itu ya. Nah, Kak Riki nggak tahu bagaimana sampai begitu dalamnya terikat di dalam dosa seks. Kita saling berbagi, ya, supaya apa yang Kak Riki bagikan ini bukan sebuah kebanggaan sekali lagi, tapi yang Kak Riki bagikan hari ini kepada kalian semua adalah dosa yang justru membawa Kak Riki hidup di dalam ketidaknormalan.
dosa yang membawa Kak Reki hidup terjerumus di dalam hal-hal yang tidak mengenakan sebetulnya. Pengen lepas tapi nggak bisa. Kelas 2 SMP, Kak Reki ingat waktu itu Kak Reki sudah memiliki, kalau bahasa sekarang ya setelah dulu ya pacar ya, itu pertama kali Kak Reki mengalami yang namanya pasangan hidup, bukan pasangan hidup, tapi pacar. Tiba-tiba Kak Reki kelas 1 SMP waktu itu, adik kelas, ya, tiba-tiba hamil di kelas yang sangat masih muda. Apa yang terjadi waktu itu? Kak Reki pikir, waduh, gimana di saat usia masih muda, tiba-tiba pacar Kak Reki hamil. Itu betul-betul stres, takut menghadapi situasi. Nah, ternyata dosa itu terus meningkat. Ketika itulah terpikir, kita bagaimana caranya menggugurkan, karena takut menghadapi. Itu terjadi ke saat-saat betul-betul usia Kak Reki masih muda. Dan seterusnya, sampai Kak Reki menjadi besar, ternyata dosa seks itu sangat-sangat mengikat. Nah, pertanyaan Kak Reki sebelum Kak Reki lanjutkan, Kak Reki mau tanya, berapa banyak dari kita pengen hidup kita berhasil? Pasti semua pengen berhasil. Sekarang pertanyaannya lagi, berapa banyak dari kita pengen hidup kita sukses? Pasti semua pengen sukses. Pertanyaan gini, apakah semua orang yang pengen berhasil, hidupnya pasti berhasil? Enggak. Apakah semua orang yang pengen sukses, pasti dia akan sukses, hidupnya akan sukses? Tidak. Karena keberhasilan bukanlah sebuah keinginan, tapi keberhasilan harus diwujudkan dengan tindakan dan perbuatan. Ada banyak orang yang tahu hari-hari ini hidup di dalam kesalahan dan hidup di dalam dosa, khususnya dosa seks. Yang laki-laki hati-hati dengan mata melihat perempuan. Yang perempuan sama aja, dan juga hati-hati dengan tipu daya pria melalui kata-kata dan kasih sayang yang sebetulnya dibalut dari rasa nafsu terhadap pasangan jenisnya. Apa yang Pastor Ricky mau bagi hari ini, kita harus mulai perubahan segala sesuatu itu dimulai dari perubahan pola pikir. Catat baik-baik, apa yang harus kita lakukan adalah izinkan firman, izinkan kebenaran, izinkan informasi yang tepat itu masuk dan berdiam di dalam kehidupan kita. Dulu Kak Riki nggak tahu. Nggak ada orang yang mentoring, nggak ada orang yang nggak ada webinar yang seperti ini yang mengajarkan tentang kebenaran tentang seks. Hari itu Kak Riki berjuang menghadapi kehidupan yang Kak Riki lihat itu hal yang biasa. Mungkin hari ini ada orang yang sampai sekarang kalian berpikir bahwa ciuman itu biasa Kak, kalau pacaran, jangankan ciuman, ya kan? Pegangan tangan tuh udah nggak zaman sekarang. Begitu kita kenal, Kak, ya kita sama-sama suka, why not, gitu ya. Tapi kalian mesti mengerti, dimulai dari pikiran yang seperti itu. Berapa banyak wanita yang akhirnya mengakhiri kehidupannya karena seks. Berapa banyak hari ini orang yang merasa hidupnya sudah hancur karena seks. Berapa banyak hari ini orang yang tidak mencapai kemaksimalannya hanya karena dosa seks. Nah, hari ini Kak Riki pengen bahas tentang seks ini. Seks itu kan kita sama-sama belajar minggu lalu dan pastinya seks itu dari Tuhan. Tapi seks yang Tuhan ciptakan itu adalah alat untuk bermultiplikasi. Alat untuk menjadikan bumi ini sebenarnya di dalam rancangan yang Tuhan mau dari awal, yaitu untuk memperluas Eden, kerajaannya. Eden itu kan spot of God. Eden itu adalah hadirat Tuhan. Nah,
yang Kariki mau hari ini kita betul-betul menyadari di dalam Amsal 4 ayat 23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati? Yaitu kita harus menyaring, kita harus punya filter, katakan filter. Ya, mempunyai filter dalam hidup kita, yaitu menyaring semua yang masuk. Apa itu, Kak? Informasi. Informasi yang masuk dalam hidup kita itu kita dapatkan yang pertama dari panca indera kita, yang pertama dari mata, pendengaran, ya kan? Yang satu lagi sentuhan. Ini harus betul-betul penciuman juga bisa. Yang wanita misalnya melihat cowok ganteng, udah gitu dia lewat, wih badannya wangi, parfum gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan satu pikiran dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mesti mengerti bahwa pertama dosa seks itu bisa membunuh kehidupan kita secara perlahan-lahan. Bahaya sekali, karena Kariki justru ketika orang terlibat dalam dosa seks, yang pertama, sekolah aja udah nggak bisa. Kalau kalian ada dalam dunia kuliah, kampus semua, sulit sekali untuk konsentrasi dalam dunia pendidikan kalau kalian sepertinya terlibat dalam seks. Karena dosa seks itu betul-betul luar biasa menjadi racun dalam hidup kita. Apa-apa pikirannya seperti itu. Ya. Yang kedua dari pengalaman Kariki tentang hal ini, untuk bagaimana caranya kita bisa menang, hari ini kita harus betul-betul bukan hanya berdoa, tapi kita harus bayar harganya. Sekali lagi katakan bayar harga. Kalau kalian ingin yang terbaik dalam hidup ini, tapi kalian tidak berani untuk membayar harganya, kalian semua hanya menjadi orang-orang yang bermimpi tapi tidak akan pernah mendapatkan. Kalian harus betul-betul berani untuk membayar harganya. Hari ini Kariki bisa lepas dari dosa seks, itu melalui perjuangan yang panjang. Bayangin dari satu hari, rasanya aneh kalau tidak berhubungan seks, tapi Tuhan bisa bebaskan. Kariki dari onani, bayangin dari kecil sebelum akil balik, sebelum bisa keluar, sebelum akil balik, bahasa kerennya itu belum bisa keluar sperma gitu ya, itu sudah terlibat dalam dosa onani. Sampai terus berlanjut, ada halusinasi tertentu yang betul-betul bisa timbul kapan saja dan di mana saja. Bisa nggak kita dilepaskan ketika kita terikat oleh dosa seks? Jawabannya bisa. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kalian wanita-wanita, mungkin ada beberapa di antara kalian, Kak, saya udah terlanjur begini, begini. Masa lalumu bukanlah masa depanmu. Ya, masa depanmu itu cerah di dalam Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Itu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi mau menyampaikan kepada kita semua hari ini, dengar baik-baik bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa seks atau dosa apapun menghancurkan masa depan kita. Dengan pengalaman Kariki yang jatuh bangun dan terlibat di dalam dosa seks, yang laki-laki ataupun yang wanita, jangan pernah ada di antara kita yang merasa kuat untuk bertahan di dalam dosa seks. Karena dosa seks itu harus lari, bukan untuk dihadapi. Yang tadinya kita mungkin merasa kuat, haleluya Tuhan, kekuatan Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lama-lama halelupa dan hale-hale yang lainnya. Ya, yang kedua, Kariki pengen baca, kita sama-sama di dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-10, atau Efesus 4 dulu ya, 17 dan 24 deh. Kariki bacain aja di dalam Efesus ini. Ini catatan Paulus kepada jemaat di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi, jangan hidup dengan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini yang Kak Riki bilang, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi malam hari ini setiap kita yang ada malam hari dengar baik-baik, ya. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kita semua tidaklah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Katakan sama-sama, belajar. Sekali lagi semua yuk katakan dalam hidup saya belajar. Belajar apa? Belajar mengenal dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Kak Riki sampai hari ini terus berjuang dan Kak Riki mau setiap kita hari ini berjuang. Paksa hidup kita, push hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kak Riki selalu berkata kepada semua anak murid, dan bukan anak murid, tapi kepada orang-orang yang Tuhan percayakan, jangan paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tapi paksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan apa yang Tuhan telah katakan dalam firman-Nya, Kak Riki mau meyakinkan gini, hidup kalian pasti menjadi hidup yang maksimal. Hidup yang mengalami kemerdekaan. Ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan melihat pengennya dan seterusnya di dalam itu, nanti kalian bisa baca dalam Efesus 4. Kak Riki tidak akan panjangkan ini, tapi Kak Riki ingin kasih tahu kepada setiap kita dalam 1 Petrus 4 ayat 2, ini kerinduan Kak Riki, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kak Riki mau nyampaikan gini, kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan panggil hidup kita. Tetapi selama kita masih hidup, kita diberikan Tuhan kesempatan, mari kita berbuat yang terbaik. Dan Kak Riki percaya, kalau kita memiliki kerinduan untuk menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya jawaban dalam hidup kita, setiap persoalan itu pasti ada jawabannya. Tuhan pasti menolong hidup kita. Nah, supaya malam hari ini lebih hidup, Kak Riki mau di waktu-waktu yang sisa ini, kita bisa berbuat pertanyaan, tanya jawab mengenai seputar apa yang tadi menjadi kesaksian kehidupan Kak Riki. Ya? Oke, singkat, padat, dan jelas ya, Kak. Satu pertanyaan udah langsung merangkum semuanya rasanya. Tapi ada satu hal nih, Kak, yang aku penasaran dan ingin tanyakan. Jadi aku dapat informasi ini dari Kak Sandy nih. Jadi kan katanya dulu Kak Reki ini kan pernah menghamili anak orang ya, Kak. Dan juga Kak Reki ini suka menyiksa hewan, Kak. Dan menurut informasi yang aku baca juga, orang yang suka menyiksa hewan itu ada indikasi tergolong psikopat dan juga merupakan motif dari pembunuhan berantai. Kira-kira boleh diceritakan nggak, Kak, lebih detail itu kayak gimana sih, Kak, kejadiannya? Ya mungkin waktu Kak Riki kecil emang psikopat. Kak Riki nggak punya teman seusia Kak Riki. Dan Kak Riki nggak bisa senyum orangnya. Kalian mau ketawa kayak tetap aja yang namanya muka ya datar aja. Dulu kalau yang namanya ngelihat binatang, bukan ngelihat binatang, yang ngelihat binatang pengennya dibunuh, kalau bisa kepalanya diputer, dinikmatin gitu ya. Kucing ambil, kepala diputer, disiksa. Itu senang sekali ngelihat darah. Kalau ketemu orang tersinggung sedikit, nggak pakai ngomong apa-apa, langsung kita, kalau dulu orang ya tiba-tiba tangan kita melayang, senang sekali ngelihat darah itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati justru. Kalau dibilang psikopat, ya mungkin psikopat. Karena Kak Riki juga kalau ketemu orang, nggak suka, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, bisa Kak Riki. Artinya nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin menderita karena kehidupan Kak Riki masa lalu. Dan itu setiap hari.
Satu hari mungkin bisa kejadiannya bukan 1 kali, bisa 5 kali, 6 kali dari pagi, siang, sore. Pokoknya harus melakukan sesuatu yang kadang-kadang merasa diri kita harus terasa sakit, harus kena pukul, harus atau kalau Kariki nggak sakit, ya menyakitkan orang. Begitu juga dengan dosa seks. Kalau menghamili anak orang, ya itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan kan kita nggak tahu. Karena kita dalam kehidupan, apalagi kalau Kariki kehidupan Kariki cerita masa-masa kerja, masa kuliah, ya, itu clubbing, kita nggak pernah kenal siapa orangnya, nggak pernah tahu siapa orangnya, tiba-tiba kita bisa melakukan yang seperti tadi kita baca di dalam Efesus 4 ayat 17 itu. Kita itu betul-betul terjerumus dalam satu kepikiran yang tadi ya, perasaannya tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Di mana saja, kapan saja, kalau bisa, ya lakukan kayak binatang. Dan ada banyak hal yang sebenarnya nggak pantas untuk diceritakan, tapi karena ini menjadi pengalaman kehidupan, dulu Kariki merasa kalau bisa mati, mendingan enak mati gitu ya. Tapi nggak mati-mati. Kenapa? Karena datang rencana Tuhan tentunya dalam kehidupan kita. Nah, ketika Kariki bagi hal ini memang sebetulnya Kariki sendiri jujur udah lupa, karena ini udah hal yang luar biasa, udah lama. Kariki kalau untuk inget-inget lagi kayaknya aneh banget. Kayaknya nggak dimasuk di pikirannya udah hal-hal yang hari ini Kariki juga banyak sekali dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia ketika Kariki ada di Amerika, pertama kali untuk membawa orang tua karena divonis dokter menderita kanker, harus ke Amerika lagi untuk biaya kehidupan Kariki mesti kerja untuk pertama kali karena bawa orang tua ke rumah sakit, Uber. Kehidupan malam di Amerika, khususnya di LA ini, itu luar biasa sekali, ya. Setiap hari Kariki waktu kerja Uber, driver gitu, karena nggak bisa kerja yang lainnya, karena waktu itu harus tolong orang tua untuk berobat setiap hari. Wah, itu godaan seks banyak sekali. Dan godaan seksnya ini bukan godaan yang menurut hidup lama Kareki gitu ya, bukan godaan eee, digoda sama mbak-mbak atau yang ini digodanya betul-betul sama princess nih, gitu. Cantik-cantik, putih, wangi-wangi gitu ya. Dan lucunya memang di tengah kehidupan malam di California itu banyak sekali tawaran-tawaran yang sebenarnya di kesendirian Kareki waktu itu, Kak Enggi, istri Kareki masih di Indonesia, bisa saja Kareki lakukan untuk tidak ketahuan dengan orang-orang. Tapi benar kalau kita hidup di dalam kebenaran firman, ada hati nurani kita, ada signal yang membuat kita tuh nggak bisa menikmati itu lagi. Kepengen, tapi takut. Karena kita tahu bahwa itu hal yang sementara, enak, tapi sebenarnya membawa kita ke dalam malapetaka. Kenikmatan yang membawa kita kepada penderitaan, itulah dosa. Enak di depan, tapi menderita di belakang. Mendingan mana? Sekarang kita harus pilih, mau menderita di depan dan menerima kemuliaan yang Tuhan berikan, atau menerima yang enak sekarang dan menderita selamanya. Itu yang betul-betul hari ini harus kita pikirkan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Apakah dengan saya melakukan hal ini, itu bisa membuat hidup saya makin maksimal atau membuat hidup kita makin jauh daripada Tuhan. Ya, itu yang tadi untuk Kariki bisa menjawab kehidupan Hana. Memang kehidupan Kariki dulu, Kariki nggak pernah berpikir bahwa Kariki akan menjadi hamba Tuhan. Tapi rancangan kita sama rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi, jauh banget. Tapi kalau kita mau aja membayar harganya. Hari ini Kariki bisa seperti ini bukan karena Kariki enak-enakan. Kariki berjuang melawan segala sesuatunya yang dulu menjadi keterikatan. Kariki harus mengganti pola hidup kita. Yang pertama memang ada orang yang oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan bisa melakukan mujizat dan bisa dibebaskan. Kayak Kariki ngeganja dan merokok itu dari kecil. Tapi dalam sekejap tahun 98, tiba-tiba Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah, itu mujizat. Tapi di dalam dosa seks yang Kariki alami, itu bukan mujizat, itu perjuangan.
Untuk hidup keluar dari dosa seks, itu butuh kedisiplinan, itu butuh satu pengertian, itu butuh satu proses. Jatuh bangun di dalam pelayanan pun ketika Kariki pelayanan waktu itu di anak muda, wah itu jatuh bangun. Dan ketika Kariki melakukan hal itu banyak sekali melukai orang, banyak sekali Kariki tapi tetap belajar seperti tadi, tidak sempurna, tapi Kariki mau tetap belajar untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu Kariki mendorong kepada setiap kehidupan kita, jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah-pernahnya putus asa terhadap kehidupan kita. Dia mau menjadikan kita maksimal. Kariki baca satu ayat ya, dan ini percayalah, ini menjadi kekuatan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, tolong catat baik-baik, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Nah, catat baik-baik. Akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Arti kata menderita di sini, kita masuk dalam sebuah proses pendisiplinan. Kariki masuk sampai hari ini bisa menang atas semua dosa seks yang dulu mengikat, itu bukan karena simsalabim, tapi melalui sebuah proses di mana Tuhan memberikan satu kesempatan, memberikan satu proses seperti kupu-kupu dari seekor ulat melalui kepompong metamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu. Hari ini Kariki dari seorang anak yang tadinya kehidupannya hancur, psikopat, seks, yang tiap hari punya halusinasi-halusinasi tertentu, tiba-tiba diproses di dalam kupu-kupu, di dalam kepompong. Nah, waktu kita dalam kepompong itu nggak enak banget waktu Tuhan proses. Rasanya, aduh Tuhan, mau ngelakuin ini nggak bisa. Tapi justru apa yang harus kita sadari adalah kita mulai mengisi hidup kita dengan kebiasaan yang baru. Kariki mendorong kalau kalian betul-betul mau menjadi pemenang dalam hidup kalian, jangan pernah lewatkan satu hari tanpa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu kuncinya. Karena kebenaran atau firman itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jangan pakai kebenaran dunia menjadi filsafat atau kebenaran dalam hidup kita, tapi jadikan kebenaran yang ada di dalam manual book. Apa tuh manual book kita? Alkitab, firman Tuhan. Lihat, waduh Tuhan, kenapa kondisi saya seperti ini? Kenapa ya Tuhan, kok saya ngalamin seperti ini? Kenapa Tuhan, kok berikan aku dia, tapi dia menyakitiku, gitu ya. Ada banyak hal, jangan lebay dalam hidup ini. Kita harus strong, harus kuat. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses bagian bagi kita yang sudah mengenal Tuhan. Itu waktu dan tempat di mana Tuhan ingin meneguhkan, menguatkan, mengokohkan hidup kita. Ya, jadi Tuhan akan melengkapi setiap kehidupan kita. Dulu Kariki merasa hidup Kariki hancur, udah nggak ada. Tapi sekarang justru masa lalu Kariki dipakai Tuhan untuk banyak menolong orang-orang yang mengalami sama seperti Kariki. Tuhan bisa mengubah keburukan menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa untuk menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi sesama.